Tutorial mata kuliah Filsafat Hukum dan Etika Profesi Kuliah Ketiga. Ruang lingkup Filsafat Hukum disajikan oleh channel Tutorial Kuliah TV. Teman-teman, bagaimanakah letak filsafat hukum dalam konstelasi ilmu? Bagaimana kedudukan filsafat hukum dalam konstelasi ilmu dan apakah menjadi cabang dari ilmu hukum atau cabang dari ilmu filsafat? Konstelasi bidang-bidang filsafat sebagaimana dikemukakan di atas belum menjawab letak filsafat hukum. Menurut Karl Joachim Friedrich, filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat umum karena ia menawarkan refleksi filosofis mengenai landasan hukum umum. Objek dari filsafat hukum tidak lain adalah hukum itu sendiri. Hukum berkaitan erat dengan norma-norma yang mengatur perilaku manusia. Sementara itu, pembahasan mengenai perilaku manusia ada pada etika. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat tingkah laku yang disebut etika. Maka, pada hakikat, filsafat hukum merupakan filsafat yang mengkaji hukum secara mendalam sampai inti atau dasarnya yang disebut sebagai hakikat hukum. Hal itu berarti, filsafat nilai berkedudukan sebagai genus, etika sebagai spesies, dan filsafat hukum sebagai subspesies. Sedangkan mengenai etika, terdapat beberapa ahli yang memasukkannya dalam aksiologi. Maka, fokus filsafat hukum terletak pada bidang aksiologi sebagai salah satu bidang kajian dalam filsafat. Menurut Driyarkara, filsafat dalam kaitannya dengan filsafat hukum, dapat dipersepsi seperti berikut ini. Jika filsafat teoretis membicarakan filsafat real tentang kenyataan, a. Metafisika meliputi metafisika fundamental, kritika, dan metafisika sistematis, ontologi, teodisia, dan b. Filsafat tentang alam, kosmologi, dan manusia, antropologia, maka filsafat praktisnya adalah tentang keseluruhan kegiatan manusia yakni a. Filsafat etika, dan b. Filsafat tentang agama. Jika filsafat teoretis membicarakan filsafat rasional, logika, antara lain, a. Logika umum, formal, dan b. Logika khusus, yakni filsafat tentang ilmu-ilmu pengetahuan, maka filsafat praktisnya membicarakan filsafat kebudayaan, a. Bagian umum, filsafat kebudayaan, dan b. Bagian khusus, filsafat bahasa, kesenian, teknik, ekonomi, dan sejarah. Dalam uraian ini, filsafat hukum itu termasuk filsafat praktis, yakni filsafat etika. Dapat ditegaskan bahwa filsafat hukum adalah bagian dari ilmu filsafat, yakni etika. Etika masuk dalam kajian aksiologi. Lalu, apa saja objek kajian filsafat hukum? Cabang ilmu utama dari filsafat adalah ontologi, epistemologi, aksiologi, dan moral, etika. Ontologi, metafisika, membahas hakikat mendasar atas keberadaan sesuatu. Epistemologi membahas pengetahuan yang diperoleh manusia, misalnya asalnya, sumber, dari mana sajakah pengetahuan itu diperoleh manusia, apakah ukuran kebenaran pengetahuan yang telah diperoleh manusia itu, dan bagaimana susunan pengetahuan yang sudah diperoleh manusia. Ilmu tentang nilai atau aksiologi adalah bagian dari filsafat yang khusus membahas hakikat nilai yang berkaitan dengan sesuatu. Kemudian, yang dimaksud dengan filsafat moral adalah bagian dari filsafat yang membahas tingkah laku manusia. Di sini, nilai tersebut mencakup baik dan buruk serta benar dan salah. Berfilsafat berarti berpikir radikal mendasar hingga sampai akar-akarnya. Berfilsafat juga dapat dikatakan sebagai proses berpikir dalam tahap makna, yakni menemukan makna terdalam dari sesuatu. Dengan demikian, berfilsafat tidak hanya mencari dan menemukan jawaban, melainkan menelusurinya jauh ke belakang dengan maksud menentukan sesuatu yang disebut nilai dari sebuah realitas. Filsafat memiliki objek bahasan yang sangat luas dan meliputi semua hal yang dapat dijangkau oleh pikiran manusia dan berusaha memaknai dunia dalam hal makna.
Adapun ilmu hukum memiliki ruang lingkup yang terbatas karena hanya mempelajari norma atau aturan hukum. Banyak persoalan yang berkenaan dengan hukum membangkitkan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut sehingga memerlukan jawaban mendasar. Pada kenyataannya, banyak pertanyaan mendasar itu tidak dapat dijawab lagi oleh ilmu hukum. Persoalan-persoalan mendasar yang tidak dijawab oleh ilmu hukum menjadi objek bahasan ilmu filsafat. Adanya fakta dimaksud melahirkan suatu disiplin ilmu filsafat hukum. Filsafat hukum merupakan cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, objek filsafat hukum adalah hukum. Objek tersebut dikaji secara mendalam sampai inti atau dasarnya yang disebut hakikat. Mengingat objek filsafat hukum adalah hukum, masalah atau pertanyaan yang dibahas oleh filsafat hukum antara lain terkait dengan hubungan hukum dan kekuasaan, hubungan hukum kodrat dan hukum positif. Apa sebab orang menaati hukum? Apa tujuan hukum? Serta masalah-masalah hukum kontemporer, seperti masalah hak asasi manusia dan etika profesi hukum. Banyaknya permasalahan hukum tidak semuanya dibahas dalam kuliah filsafat hukum, melainkan pada pertanyaan-pertanyaan yang dipandang pokok saja. Appledon sebagaimana dikutip Abdul Ghafur Ansori menyebutkan 3 pertanyaan penting yang dibahas oleh filsafat hukum, yaitu 1. Apakah pengertian hukum yang berlaku umum? 2. Apakah dasar kekuatan mengikat dari hukum? Dan 3. Apakah yang dimaksud dengan hukum kodrat? Lili Rasjidi menyebutkan pertanyaan yang menjadi masalah filsafat hukum, antara lain, 1. Hubungan hukum dan kekuasaan. 2. Hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya. 3. Apa sebab negara berhak menghukum seseorang? 4. Apa sebab orang menaati hukum? 5. Masalah pertanggungjawaban. 6. Masalah hak milik. 7. Masalah kontrak. Dan 8. Masalah peranan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Lalu, apa pentingnya mempelajari filsafat hukum? Bukankah sudah cukup belajar dogmatika hukum dan teori hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum? Toh, hakim di Indonesia sebagian besar juga tidak ubahnya sebagai corong undang-undang. Filsafat, termasuk dalam hal ini filsafat hukum, memiliki 4 sifat yang membedakannya dengan ilmu-ilmu lain. Pertama, filsafat memiliki karakteristik yang bersifat menyeluruh. Dengan berpikir holistik tersebut, mahasiswa atau siapa saja yang mempelajari filsafat hukum diajak untuk berwawasan luas dan terbuka. Mereka diajak untuk menghargai pemikiran, pendapat, dan pendirian orang lain. Itulah sebabnya dalam filsafat hukum juga diajarkan mengenai berbagai aliran pemikiran tentang hukum. Dengan demikian, apabila mahasiswa tersebut telah lulus sebagai sarjana hukum, diharapkan ia tidak akan bersikap arogan dan a priori bahwa disiplin ilmu yang dimilikinya lebih tinggi dengan disiplin ilmu yang lain. Kedua, filsafat hukum juga memiliki sifat yang mendasar. Artinya, dalam menganalisis masalah, kita diajak untuk berpikir kritis dan radikal. Mereka yang mempelajari filsafat hukum diajak untuk memahami hukum tidak dalam arti hukum positif ansih. Karena hanya dengan mempelajari hukum positif, yang bersangkutan tidak akan mampu memanfaatkan dan mengembangkan hukum secara baik pada saat mereka menjadi hakim. Hakim yang hanya fokus pada undang-undang akan berperan sebagai corong undang-undang. Ketiga, filsafat hukum bersifat spekulatif. Sifat ini tidak boleh diartikan secara negatif sebagai sifat gambling. Sifat spekulatif mengajak seseorang mempelajari sesuatu secara inovatif. Spekulatif di sini bersifat terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Harapannya, hukum dapat dikembangkan ke arah yang dicita-citakan bersama, ius constituendum. Keempat, filsafat hukum bersifat reflektif kritis. Sifat ini membimbing kita menganalisis permasalahan hukum secara rasional dan kemudian mempertanyakan jawaban itu secara terus-menerus hingga menemukan berbagai alternatif solusi. Menurut Ali Saifullah, terdapat banyak nilai kegunaan atau manfaat yang dapat kita peroleh manakala mempelajari segala sesuatu,
termasuk hukum, secara filosofis sebagai berikut. 1. Pengertian tentang ilmu filsafat dapat digunakan sebagai pedoman dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. 2. Betapapun kaburnya serta kesimpangsiuran pengertian kebebasan dan individualitas manusia, apabila telah memiliki filsafat hidup, pandangan hidup yang mantap akan menentukan kriteria baik buruknya tingkah laku yang telah kita pilih dan atas dasar keputusan batin kita sendiri. Manusia telah memiliki kebebasan dan kepribadian sendiri. 3. Keadaan masyarakat yang serba tidak pasti selalu mengalami perubahan yang cepat dan dialami individu yang mengakibatkan krisis batin meskipun bervariasi tingkatannya. Pemahaman akan filsafat hidup dapat mengurangi dan menghindari gejala negatif dari kehidupan sehingga kehidupan kita akan lebih terarah dan tepat. 4. Tingkah laku manusia tentu bertujuan dan ini pada dasarnya ditentukan oleh filsafat hidupnya. Maka dari itu, manusia harus memiliki filsafat agar tingkah lakunya lebih bernilai dan bermakna. Menurut Muhammad Erwin, dengan memahami filsafat hukum, Anda akan memetik 3 manfaat, yakni 1. Manfaat ideal, 2. Manfaat praktis, dan 3. Manfaat real. Manfaat ideal yang dapat diperoleh apabila mempelajari filsafat hukum, yaitu akan memperoleh pemahaman tentang eksistensi manusia dan kemanusiaannya dalam dinamika kehidupan. Manfaat praktis pengkajian filsafat hukum akan membuat Anda mampu menggali, mengolah, dan memanfaatkan setiap potensi atau sumber daya yang ada, baik yang ada dalam diri maupun yang terdapat di luar dirinya, melalui gerak menuju tingkat kehidupan yang lebih baik dari masa sebelumnya. Manfaat real adalah manfaat yang bersifat kesaatan, yakni manfaat mana yang mengantarkan manusia kepada sebuah pengertian dan kebijaksanaan untuk menerima kenyataan yang ada pada masa kini terlepas dari masa lalu dan yang akan datang. Kemanfaatan filsafat hukum, apabila diukur dengan sifat-sifat yang ada pada filsafat hukum itu sendiri, filsafat hukum memiliki sifat holistik atau menyeluruh. Dengan cara berpikir holistik tersebut, kita diajak untuk berwawasan luas dan terbuka dengan menghargai pendapat, pemikiran, dan pendirian orang lain supaya kita tidak bersifat arogan dan a priori. Apabila kita kaitkan dengan ciri lain bahwa filsafat hukum memiliki sifat mendasar, bahwa dalam menganalisis suatu masalah, kita diajak untuk berpikir kritis dan radikal. Artinya, dalam mengkaji hukum, perlu dilakukan sampai pada intinya atau yang dalam dunia filsafat dikenal dengan hakikat. Orang yang mempelajari hukum dalam arti positif semata tidak akan mampu memanfaatkan dan mengembangkan hukum secara baik. Hakim yang tidak mampu melakukan kajian hukum secara filosofis akan menjadi corong undang-undang. Ia hanya akan membenarkan siapa saja yang secara formal punya bukti dan ia akan menekankan pada aspek kepastian dibanding keadilan. Jika kita kaitkan dengan sifat filsafat yang spekulatif, dalam konteks hukum akan menjadikannya berkembang ke arah yang dicita-citakan bersama. Spekulatif pada filsafat hukum ini dimaksudkan dalam upaya manusia untuk secara maksimal mengoptimalkan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki. Melalui sifat reflektif kritis, filsafat hukum berguna untuk membimbing ahli hukum dalam menganalisis masalah-masalah hukum secara rasional dan kemudian mempertanyakan jawaban itu secara terus-menerus. Analisis nilai inilah yang membantu kita untuk menentukan sikap secara bijaksana dalam menghadapi suatu masalah konkret. Dengan demikian, sifat reflektif kritis pada filsafat hukum adalah melakukan evaluasi terhadap keberlakuan dan pelaksanaan aturan dalam kehidupan berorganisasi. Jadi, filsafat hukum adalah bagian dari ilmu filsafat, yakni filsafat nilai, aksiologi, khususnya filsafat tentang nilai baik buruk perilaku manusia, etika. Filsafat hukum melakukan kajian terhadap hukum secara filsafati yang bercirikan holistik, mendasar, reflektif kritis, spekulatif, dan berupaya memperoleh kesempurnaan. Untuk lebih memudahkan Anda terkait sifat dan manfaat dari filsafat hukum, dapat dirangkum dalam tabel berikut. 1. Holistik, menyeluruh manfaatnya. Artinya,
diharapkan tidak bersifat arogan, a priori dalam pembentukan hukum, penemuan hukum, dan dalam pengambilan keputusan. 2. Mendasar manfaatnya, artinya, kita diajak untuk memahami hukum tidak dalam arti hukum positif semata, melainkan juga hukum yang hidup di masyarakat dan hukum yang dicita-citakan. 3. Spekulatif manfaatnya, artinya, mengajak kita berpikir inovatif dan kreatif tentang hukum. 4. Reflektif kritis manfaatnya, artinya, membimbing kita untuk melakukan menganalisis masalah-masalah hukum secara rasional dan kemudian mempertanyakan jawaban itu secara terus-menerus. 5. Disiplin manfaatnya, artinya, mampu menegaskan permasalahan yang ada sesuai dengan adanya yang telah ditentukan untuk itu. 6. Berupaya mencapai kesempurnaan, atau perfect, manfaatnya, artinya, menyimak keraguan dalam diri manusia. Demikianlah materi filsafat hukum dan etika profesi kuliah ketiga. Channel tutorial Kuliah TV dimaksudkan membantu mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Itu wajar. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Selamat mengikuti. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman Anda juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.